Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Chemistry Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai direct volta yang merupakan bagian dari materi sel elektrolisis, yaitu sel volta atau sel Galvani atau sel Daniell yang kita kenal. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari apa sih itu direct volta, kemudian bagaimana reaksi pendesakan logam, ya. Di sini kita melihat ada dua buah gambar. Untuk gambar yang pertama di sebelah kiri, ini adalah logam tembaga atau Cu yang kita larutkan ke dalam larutan ZnSO4. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak terjadi reaksi, ya, tidak terjadi perubahan warna atau tidak terjadi peluruhan pada logam tembaga atau terjadi endapan pada bagian larutan atau endapan yang menempel pada tembaga. Nah, pada gambar yang kedua, ini kita melihat, pada gambar pertama ini kita tahu bahwa larutan seng sulfat ZnSO4 itu adalah, memang dia warnanya adalah larutan bening seperti air, ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini kita mereaksikan antara logam seng Zn dengan larutan CuSO4, di mana untuk larutan CuSO4 ini dia berwarna biru muda, ya. Setelah kita celupkan larutan seng, maka lama-kelamaan yang terjadi adalah terdapat endapan yang melekat pada logam seng, dan larutan CuSO4 menjadi memudar warnanya, agak lebih bening, ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dulu, ya. Jadi untuk gambar yang pertama, di situ logam Cu yang dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4 ternyata tidak terjadi perubahan, ya. Di sini tidak terjadi perubahan sama sekali, ya. Sebaliknya, untuk logam Zn yang dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 ini terdapat endapan, ya, endapan coklat yang melekat pada logam seng dan warna larutan menjadi pudar, ya. Nah, di sini kita tahu bahwa reaksi yang berlangsung spontan antara kedua gambar ini adalah reaksi yang percobaan reaksi antara Zn dengan CuSO4, ya. Ini berlangsung spontan, sedangkan pada reaksi antara logam Cu dengan ZnSO4 ini tidak berlangsung spontan, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa warna biru dari larutan CuSO4 ini berasal dari ion Cu2+, ya. Jadi ini ada larutan CuSO4, kita tahu bahwa CuSO4 dia terion menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Jadi yang berwarna biru itu berasal dari ion Cu2+, ya. Nah, warna biru ini akan memudar apabila ke dalam larutan tersebut ditambahkan tadi adalah logam seng atau Zn. Nah, reaksi ini dikenal dengan reaksi pendesakan logam, ya. Reaksi pendesakan logam, ya. Nah, dalam reaksi ini Zn, ya, seng, Zn itu dia mengalami oksidasi, ya. Kalau oksidasi berarti dia mengalami kenaikan dari Zn menjadi Zn2+, ya. Nah, di sini dari 0 menjadi +2, ya. Logam Zn ini mengalami oksidasi, ya. Nah, sedangkan ion Cu, ya, ion Cu yang ada pada larutan CuSO4 ini dia akan terdesak, ya. Terdesak atau yang namanya mengalami reduksi, ya. Mengalami reduksi menjadi endapan tembaga, ya. Jadi CuSO4-nya dia terdesak atau tereduksi menjadi endapan tembaga yang berwarna coklat tadi, ya. Endapan tembaga yang mengakibatkan apa? Makin lama konsentrasi dari ion-ion Cu ini dia kan tereduksi, ya.
Artinya apa? Ion-ion Cu dalam larutan itu akan semakin berkurang sehingga konsentrasi Zn yang akan bertambah, tetapi konsentrasi Cu2+ yang di dalam larutan akan semakin berkurang. Nah, maka kita bisa menyimpulkan, ya. Di sini bisa kita tarik kesimpulan, ya, bahwa apa? Bahwa logam yang lebih mudah mengalami oksidasi, ya, yang lebih mudah mengalami oksidasi itu dia akan mendesak, ya. Nah, dia akan mendesak logam lain, ya. Logam lain atau kation lain. Biasanya logam itu dalam larutan pembawanya adalah kation yang bermuatan positif, tadi Cu2+, ya. Dia akan mendesak logam atau kation lain yang ada di dalam larutan, ya. Sehingga logam dan kation tadi akan tereduksi, ya. Nah, akan mengalami reduksi. Nah, jadi untuk reaksi antara logam seng dan CuSO4 yang tadi menghasilkan endapan Cu yang berwarna coklat pada logam seng, ya, maka kita bisa tuliskan reaksinya. Maka reaksinya adalah seng padat direaksikan dengan CuSO4 larutan aquos menjadi ZnSO4. Nah, ini larutan, ya, ditambah Cu, ya, ini padatan. Nah, ini yang tadi ada pada endapan coklat yang melekat pada seng, ya. ZnSO4 adalah larutannya yang menjadi berwarna lebih bening, ya. Nah, seperti itu. Untuk reaksi pendesakan sendiri, ya. Untuk reaksi pendesakan sendiri ada beberapa istilah, ya. Ada beberapa istilah, ada pendesakan, ya, ada mengendapkan, mereduksi, dan lain sebagainya, ya. Nah, tadi kita berbicara tentang logam yang dilarutkan ke dalam suatu kation, larutan logam juga, ya. Maka ini berkaitan dengan yang namanya tadi adalah deret volta, ya. Nah, jadi apa deret volta? Deret volta itu adalah menunjukkan urutan logam, ya, dari reduktor terkuat. Nah, reduktor yang terkuat, ya, sampai reduktor terlemah, ya. Reduktor yang paling lemah. Nah, di sini kita tahu bahwa yang namanya reduktor itu dia mengalami oksidasi, ya. Jadi di deret volta ini adalah logam-logam, terdapat urutan logam-logam yang dia paling mudah teroksidasi, atau bahasa mudahnya adalah paling mudah berkarat, ya, terkuat, yang paling mudah mengalami oksidasi atau reduktor kuat, sampai yang paling sukar mengalami oksidasi atau bersifat reduktor lemah, ya. Nah, itu adalah deret volta, ya. Nah, deret volta ini adalah kita akan bisa mengetahui logam-logam mana yang mudah mengalami oksidasi dan mudah mengalami perkaratan, ya. Nah, selain itu juga kita bisa menentukan kespontanan dari reaksi pada sel volta, ya. Kespontanan dari suatu reaksi tanpa kita harus mengetahui nilai potensial sel atau enol sel, ya. Karena setiap logam itu dia punya nilai enol masing-masing. Bagaimana kalau di soal itu tidak ada data enol, kita bisa menentukan mana yang bersifat reduktor terkuat atau yang lebih mudah teroksidasi atau lebih mudah berkarat dengan menggunakan deret volta ini, ya. Nah, apa saja logam-logam berdasarkan urutan deret volta, ya. Di sini ada beberapa singkatan, ya. Lihat kalau baginda nanti camat nanti mangkat, ya. Alam mana. Nah, kemudian di sini ada dibatasi dengan H2O. Alam mana zaman penuh
cobaan. Nah, ini sampai ke sini ya, Ni, Sn, Pb, nikel. Kemudian ada hidrogen. Ini kamu bisa cek di Google ya, bagaimana menyingkat dari deret logam-logam pada deret volta ini. Tembaga, biasanya ibu menyingkat kerupuk hangus agak pahit, Au ya, PT. Nah, Au ini emas aurum. Cu tembaga, kerupuk hangus agak pahit, Au. PT platina, Ag tembaga, Hg merkuri ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau disusun panjang dia makin ke kanan ya. Berarti kita bisa lihat logam-logam yang ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri dari atom dari H ya, H itu adalah yang bersifat reduktor kuat atau yang mudah mengalami oksidasi ya. Nah, apa ketentuan-ketentuan yang bisa kita lihat pada deret volta ini? Yang pertama adalah yang di sebelah kiri makin ke kiri ya, maka N0 itu dia akan makin bernilai negatif. Kalau yang di sebelah kanan dari H, maka dia akan bernilai positif ya. Kemudian selain itu apalagi yang kiri berarti semakin mudah teroksidasi. Semakin mudah teroksidasi atau semakin mudah berkarat ya. Kalau yang di sebelah kanan berarti semakin sukar berkarat atau semakin sukar teroksidasi ya. Kemudian semakin ke kiri berarti reduktornya semakin kuat ya. Semakin ke kanan berarti reduktornya semakin lemah ya. Nah, yang di sebelah kiri kita sebut sebagai pereduksi ya. Yang di sebelah kanan sebagai pengoksidasi. Pengoksidasi. Nah, ya. Nah, pada beberapa soal ada beberapa istilah yang terkait dengan deret volta ini untuk membandingkan mana logam-logam yang lebih mudah mengalami oksidasi atau bukan ya. Nah, dari deret volta tadi kita ada beberapa istilah ya. Jadi logam yang di sebelah kiri yang tadi lebih mudah teroksidasi itu bahasa di soalnya biasanya adalah logam kiri mendesak ya, mendesak ion dari logam sebelah kanan. Ada istilah lain selain mendesak ya, bereaksi ya. Nah, ini menunjukkan yang mendesak, bereaksi, kemudian mengendapkan ya, sama seperti yang tadi Zn dan ZnSO4 dan CuSO4 dan Zn tadi. Mengendapkan itu menunjukkan reaksi mana yang spontan ya. Ada mengendapkan, kemudian mereduksi ya. Nah, ini ada beberapa istilah yang biasanya di soal. Kita cek lagi, tadi ada logam seng direaksikan dengan larutan CuSO4 ya. Nah, maka kita bisa lihat Zn ini posisinya adalah sebelah kiri, lebih kiri dibandingkan Cu ya. Maka apa? Maka logam Zn ini dia bisa mendesak ya. Bisa mendesak ion Cu2+ pada larutan ya. Artinya reaksi ini dia terjadi atau bereaksi spontan, di mana tadi menghasilkan Cu endapan dan larutan ZnSO4 yang menjadi lebih bening ya. Kemudian bagaimana dengan yang reaksi berikutnya? Tadi Cu direaksikan dalam larutan ZnSO4 ya. Kita lihat berdasarkan deret, Cu itu letaknya di sebelah kanan dibandingkan dengan Zn ya. Maka si Cu tidak bisa mendesak ya. Tidak bisa mendesak dari larutan atau kation Zn2+, sehingga di sini reaksinya tidak spontan, tidak terjadi reaksi ya. Nah, seperti itu untuk penjelasan. Jadi kita bisa lihat pada deret volta tadi ya, semakin ke kiri itu maka N0-nya akan semakin negatif ya.
semakin ke kanan ya, maka N0-nya akan semakin positif. Nah, itulah mengapa beberapa logam seperti emas, aurum itu dia adalah logam mulia yang paling tidak mudah berkarat dibandingkan logam seng, misalnya logam-logam yang lain ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, di sini ada logam A, B, C yang masing-masing memiliki potensial standar N0 itu adalah min 0,4 volt ya, itu untuk yang A. Kemudian yang B plus 0,9 volt. Kemudian yang C adalah min 1,1 volt ya. Pertanyaannya adalah urutkan sifat reduktor dari ketiga logam dari yang paling kuat ya, dari yang paling kuat. Nah, maka di sini kita tahu bahwa tadi yang paling kuat reduktornya adalah yang paling kiri, yang N0-nya paling negatif. Berarti untuk jawabannya ya, itu adalah yang paling negatif, berarti urutannya dari yang paling kuat C, A, baru B ya. Nah, seperti itu. C yang memiliki N0 sel paling negatif. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Di sini ada soal logam X dapat mendesak logam Y ya. Nah, logam X dapat mendesak logam Y dari larutannya. Kemudian logam Z dapat mendesak logam Y. Dari larutannya. Sedangkan logam Z tidak dapat mendesak logam X dari larutannya. Kemudian di sini pertanyaannya adalah urutkan potensial reduksi ya. Potensial reduksi dari yang paling negatif. Paling negatif berarti yang paling mudah teroksidasi ya. Nah, di sini kita susun dulu ya, berdasarkan kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama adalah logam X dapat mendesak logam Y. Berarti posisinya logam X itu adalah letaknya di sebelah kiri dari Y ya. Kemudian logam Z dapat mendesak logam Y. Berarti Z letaknya sebelah kiri dari Y. Tetapi logam Z tidak dapat mendesak logam X. Berarti X posisinya tetap di sebelah kiri dibandingkan dengan Z ya. Nah, sekarang kita mau mengurutkan dari yang potensial reduksinya paling negatif. Artinya yang paling dia mudah mendesak itu yang N0 selnya paling negatif, paling kiri posisinya. Berarti X ya, kemudian Z baru Y. Nah, jadi urutan potensial reduksi yang makin negatif ya. Berarti yang ini yang paling bisa mendesakkan, berarti yang paling negatif X, Y, X, Z, Y. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan reaksi ya, reaksi pendesakan ya. Berikutnya, sekarang mungkin bisa berlatih soal-soal yang ada di modul.
Nah, ya. Ya, silahkan kalian bisa mengerjakan dari soal nomor 9, ini halaman 69 dari soal 9, 10, 11, 12, ya. Oke, 9, 10, 11, 12. Itu soal yang terkait dengan deret volta dan reaksi pendesakan logam, ya. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan pada timeline. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.